Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Gunawan. Saya dari Prodi Akuntansi semester 3. Jadi di sini saya akan menjawab soal diskusi komprehensif tentang dilema etika. Langsung saja, pertanyaan yang pertama yaitu analisis dilema etis fundamental menggunakan kerangka kerja penyelesaian dilema etis 6 langkah yang diuraikan dalam materi analisis dilema utama yang dihadapi oleh Andi Pratama ketika diminta oleh Citra Lestari untuk mengurangi prosedur audit dan tidak melaporkan jam lembur atau makan waktu. Identifikasi faktor relevan, isu etis, pihak yang terdampak dan bagaimana mereka terdampak, alternatif tindakan yang tersedia bagi Andi, konsekuensi dari setiap alternatif, dan tentukan tindakan yang paling tetap secara etis. Baik, jawabannya yaitu analisis dilema etis fundamental pada step awal yaitu identifikasi faktor relevan dan isu etis. Yang pertama, faktor relevan, Citra Lestari, manajer auditor senior, meminta Andi Pratama, anggota tim audit, untuk mengurangi prosedur audit dan tidak melakukan jam lembur. Isu etis, permintaan ini melanggar prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional serta independensi karena dapat mengancam kualitas audit dan objektivitas. Tahap kedua, identifikasi pihak yang terdampak. Yang pertama yaitu Andi Pratama dihadapkan pada dilema etis antara mematuhi perintah atasan dan menjaga integritas profesionalnya. Yang kedua, Citra Lestari berpotensi melanggar kode etik profesi akuntan publik atau dengan memberikan instruksi yang tidak etis. Yang kedua, KAP terpercaya dan rekan itu reputasi yang kredibilitasnya sebagai KAP dapat terancam jika audit tidak dilakukan dengan benar. Yang keempat, dengan dalam kurung klien, yaitu laporan keuangannya mungkin tidak mencerminkan pada kondisi yang sebenarnya yang dapat menyesatkan seseorang yang menggunakan laporan tersebut. Yang kelima, penggunaan laporan keuangan atau investor atau kreditor dan lain-lain itu dapat membuat keputusan yang salah berdasarkan laporan keuangan yang tidak andal. Tahap yang ketiga, alternatif tindakan dan konsekuensi. Pertama, alternatif yaitu mengikuti permintaan Citra Lestari. Memiliki konsekuensi, laporan audit mungkin mengandung salah saji material, melanggar KAP dan merusak reputasi KAP serta karir Adil dan Citra. Tahap keempat, menentukan tindakan yang paling tepat secara etis. Identifikasi prinsip dasar etika yang terancam. Prinsip dasar etika yang paling terancam bagi Budi Santoso dan tim auditnya adalah integritas dan objektivitas. Identitas mengharuskan bersikap lugas dan jujur, sedangkan objektivitas mengharuskan bersikap adil dan bebas dari benturan kepentingan. Adapun soal yang kedua yaitu integritas, objektivitas, dan tekanan manajemen. Evaluasi tekanan yang diberikan oleh Rian Wijaya dan Sinta Dewi terkait kebijakan pengakuan pendapatan yang agresif merujuk pada kode etik profesi akuntan publik KEPAP, prinsip ketas etika yang paling terancam bagi Budi Santoso dan tim auditnya dalam situasi ini. Bagaimana seharusnya Budi Santoso secara profesional menanggapi argumen manajemen bahwa ini adalah praktik industri dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut dan standar akuntansi keuangan SAK yang berlaku. Baik, jawabannya adalah Budi Santoso harus menanggapi argumen manajemen bahwa ini adalah praktik dengan profesionalnya dan skeptisisme. Ia harus menjelaskan bahwa praktik industri tidak dapat menjadikan pembenaran untuk menyimpang dari standar akuntansi keuangan SAK dan standar profesional tentang publik SPAP. Dan Budi harus mendokumentasikan semua tekanan yang diterima dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan tim audit itu dapat bekerja secara independen dan objektif. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu independensi, ancaman kepentingan keuangan dan hubungan keluarga. Analisis secara mendalam bagaimana hubungan keluarga antara Citra Lestari, manajer audit senior, dan kakaknya, Bapak Anton Lestari, Direktur Pemasaran DNG, mengancam independensi KAP terpercaya dan rekan. Identifikasi secara spesifik jenis-jenis ancaman terhadap independensi, misalnya ancaman kedekatan, ancaman kepentingan pribadi,
Berdasarkan kerangka kerja konseptual KEPAP, apakah ancaman ini berada pada tingkat yang dapat diterima? Pengamanan safeguards apa yang seharusnya segera diterapkan oleh KAP untuk mengatasi ancaman ini secara efektif? Baik, jawabannya yang nomor 3 yaitu tahap pertama, identifikasi jenis-jenis ancaman independensi. Hubungan keluarga antara Cinta Lestari, Manajer Audit Senior, dan Bapak Anton Lestari, Direktur Pemasaran DNG, menciptakan beberapa ancaman terhadap independensi. Yang kedua yaitu ancaman kedekatan hubungan keluarga dapat membuat auditor terlalu simpatik terhadap kepentingan klien. Yang ketiga, ancaman kepentingan pribadi Citra Lestari mungkin memiliki kepentingan pribadi untuk menjaga hubungan baik dengan kakaknya yang dapat mempengaruhi penilaian profesionalnya. Ancaman ini berada pada tingkat yang tidak dapat diterima karena melibatkan manajer audio senior yang memiliki posisi kunci dalam tim audit. Citra Lestari harus dikeluarkan dari tim audit untuk perikatan ini. KAP harus menugaskan manajer audit senior lain yang tidak memiliki hubungan dengan klien. Harus melakukan penelaah independen terhadap pekerjaan audit yang telah dilakukan oleh Citra Lestari. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 4 yaitu independensi. Larangan penyediaan jasa non-audit mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK dan KEPAP yang berlaku untuk emiten di Indonesia. Jelaskan secara komprehensif mengapa permintaan DNG agar KAP terpercaya dan rekan memberikan jasa konsultasi desain dan implementasi sistem informasi keuangan merupakan pelanggaran etika yang serius. Apa tanggung jawab spesifik Komite Audit DNG dalam situasi ini berdasarkan peraturan OJK yang relevan? Baik, jawabannya yaitu jelaskan pelanggaran etika. Permintaan DNG agar KAP terpercaya dan rekan memberikan jasa konsultasi desain implementasi sistem informasi keuangan merupakan pelanggaran etika yang serius. Menurut peraturan OJK dan KEPAP atau KAP yang mengawali laporan keuangan, suatu entitas dilarang memberikan jasa dan audit tertentu seperti jasa konsultasi manajemen yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Yang selanjutnya, pertanyaan yang nomor 5 yaitu independensi imbalan jasa dan ketergantungan klien. Jelaskan bagaimana dua faktor berikut imbalan jasa audit tahun lalu yang material belum dibayar dan ditahan pembayarannya. Secara kolektif menciptakan ancaman yang sangat signifikan terhadap independensi. Apa yang harus diambil KAP terpercaya dan rekan sesuai dengan KEPAP untuk mengevaluasi dan mengatasi resiko ini? Jawabannya yaitu dua fakta tersebut secara kolektif menciptakan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman tekanan. Yang kedua, fakta A, imbalan jasa aulia yang belum dibayar menciptakan ancaman kepentingan pribadi karenakah apa yang mungkin ragu untuk mengeluarkan opini yang tidak sesuai dengan keinginan klien demi mendapatkan pembayaran. Fakta B, ketergantungan 25% mendapatkan auditorial menciptakan ancaman tekanan karena KAP mungkin merasa tertekan untuk menjaga hubungan baik dengan seorang klien agar tidak kehilangan pendapat yang signifikan. Jenis ancaman yang paling dominan dalam skenario ini adalah ancaman tekanan karena faktor ketergantungan pendapatan yang tinggi dapat secara langsung mempengaruhi objektivitas KAP. Selanjutnya, soal nomor 7 yaitu peran dan tanggung jawab Komite Audit. Berdasarkan peraturan OJK tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit, evaluasi kinerja Komite Audit DNG dalam kasus ini. Dengan komite audit yang cenderung pasif untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik dan independensi auditor terjaga. Jawabannya yaitu yang pertama, berdasarkan peraturan OJK, komite dalam melakukan beberapa kegagalan spesifik. Pertama, kegagalan dalam menjaga independensi auditor itu, komite audit seharusnya mencegah permintaan DNG agar KAP memberikan jasa non-audit dan menghadapi keterlambatan pembayaran imbalan jasa. Yang kedua yaitu kegagalan dalam berkomunikasi secara efektif. Komite audit yang cenderung pasif menunjukkan kegagalan dan menjalankan tugas pengawasan mereka. Yang ketiga, kegagalan dalam memastikan tata kelola yang baik perusahaan baik. Komite audit tidak bertindak sebagai pengawas yang efektif terhadap manajemen yang mengarah pada dilema etis. Pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi profesional dan skeptisisme.
Hubungan tindakan Citra Lestari yang menyarankan untuk mengurangi prosedur audit dengan prinsip, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, serta konsep fundamental skeptisisme profesional dalam audit. Apa potensi konsekuensi hukum dalam profesional bagi Citra dan KAP jika salah saji material tidak terdeteksi akibat pengurangan prosedur ini? Jawabannya adalah: pertama, tindakan Citra Lestari yang menyarankan untuk mengurangi prosedur audit melanggar prinsip-prinsip kompetensi dan kehati-hatian yang profesional dan konsep skeptisisme profesional. Tekanan anggaran efisiensi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menyimpang dari program audit karena standar audit itu menghaluskan auditor itu untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung opini audit. Selanjutnya yaitu fokus pada peran dan tanggung jawab akhir Budi Santoso. Mengingat kombinasi dari hubungan persahabatannya dengan CEO, ketergantungan imbalan jasa yang tinggi, dan berbagai dilema etis yang dihadapi timnya, apa saja tanggung jawab utamanya dalam memastikan seluruh perikatan audit mematuhi standar etika dan profesional? Jawabannya yaitu: pertama, mengingat identifikasi berbagai dilema etis yang dihadapi, tanggung jawab utama Budi Santoso adalah memastikan bahwa seluruh peningkatan audit mematuhi standar etika dan profesional. Pertama, tindakan kepemimpinan spesifik yang harus diambil Budi Santoso yaitu mendengarkan dan menganggapi kekhawatiran tim auditnya secara serius, berkomunikasi langsung dengan Komite Audit DNG untuk menyelesaikan isu-isu seperti tekanan manajemen dan keterlambatan pembayaran. Selanjutnya nomor 10 yaitu tentang mekanisme penegakan dan kepentingan publik. Berandai-andai KIP terpercaya dan rekan pada akhirnya menyerah pada tekanan dan mengeluarkan opini wajar tanpa modifikasian atas laporan keuangan DNG yang mengandung salah saji material. Lembaga mana di Indonesia, misalkan IAPI, OJK, atau KAP, yang memiliki wewenang untuk melakukan investigasi dan memberikan saksi terhadap KAP dan angkutan publik yang terlibat? Jelaskan bagaimana kegagalan etis dalam suatu audit prestisius ini dapat merusak kepercayaan publik tidak hanya terhadap profesi akuntan, tetapi juga terhadap integritas pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Baik, jawabannya yaitu: jika KAP terpercaya dan rekan menyerah pada tekanan dan mengeluarkan opini wajar tanpa modifikasian, yang salah lembaga di Indonesia yang memiliki wewenang untuk melakukan investigasi dan memberikan sanksi adalah otoritas OJK. Sebagai regu atau pasar modal, OJK memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada KAP dan angkutan publik yang mengaudit emiten. Institusi Akuntan Publik Indonesia atau IAPI sebagai organisasi profesi yang IAPI bertanggung jawab untuk menegakkan kode etik profesi akuntan publik dan memberikan sanksi disiplin kepada anggotanya. Selanjutnya, kegagalan etis dalam satu audit prestisius ini dapat merusak kepercayaan publik secara keseluruhan karena menurunkan kepercayaan terhadap profesi akuntan masyarakat akan menurunkan kepercayaan terhadap profesi akuntan masyarakat, meragukan integritas dan independensi semua akuntan publik, menciptakan efek domino atau kegagalan ini dapat memicu keraguan terhadap sistem pengawasan secara keseluruhan. Baik, mungkin segitu saja jawaban tugas komprehensi tentang dilema etis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.